Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM C1401231072 dari kelompok 5 mata kuliah Engineering Aquaculture. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai penggunaan Google Earth dan ArcGIS. Pertama yang kita lakukan adalah buka Google Earth aplikasinya, kemudian cari nama lokasi yang akan dipetakan. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah meng-screenshot menggunakan snipping tool. Kemudian kita buka aplikasi ArcMap, lalu kita add data, pilih file yang telah dibuat, kemudian di login. Lalu kita pilih eh, gambar lahan field trip yang telah diambil dari drone. Kemudian kita sesuaikan tampilannya. Kemudian kita add lagi data lahan 2. Oke, kemudian kita pilih lahan 2S, kita klik kanan, kemudian display XY data. Kemudian edit, pilih WGS 1984 UTM Zone 48S untuk wilayah Jawa Barat. Oke, dan oke lagi. Nah, setelah titiknya muncul, kita edit titiknya, kita ubah menjadi circle 2, lalu size-nya disesuaikan menjadi 15, dan warna sesuai selera yang mencolok. Lalu oke. Kemudian kita edit lagi di lahan 2S event, kita ke properties, kita ubah namanya menjadi titik koordinat. Lalu kita ke label untuk menampilkan nama titik-titiknya. Kita atur ukuran fontnya 12, warna fontnya putih dan di bold agar terlihat jelas. Lalu oke. Setelah muncul seperti ini, kita pilih window, katalog, lalu hmm, kita pilih folder yang telah dibuat, new, lalu shape file. Ini kita buat batas lahan. Lalu fitur type-nya berjenis polygon, edit kita pilih WGS lagi, lalu oke, dan oke. Kemudian muncul di sini batas lahan, kita klik kanan, lalu edit feature dan start editing. Kita tekan di sini sekali, lalu kita mulai dari BM. Dari BM ke A1, A12, B12, seterusnya hingga ke BM lagi. Di BM kita klik 2 kali. Setelah selesai, kita stop editing. Kemudian eh, kita edit bentuk poligonnya, fill color-nya kita hilangkan, lalu kita ubah warna outline-nya. Dan tebal outline-nya juga dirubah menjadi 2. Kemudian setelah poligonnya selesai diedit, kita klik kanan batas lahan, lalu
kita open atribut table. Di sini kita table option, add file. Yang pertama kita tambahkan batas lahan. Lalu type-nya kita ubah jadi teks. Oke. Kemudian tambah lagi untuk eh, X dan Y. Untuk X dan Y ini tipenya double. Untuk Y, kemudian kita klik kanan di setiap judul kolomnya. Kemudian kita calculate geometric. Yes. Untuk yang area, kita ubah propertinya. Eh, propertinya tidak diubah, tetapi unitnya yang diubah menjadi hektar. Kemudian untuk X dan Y, kita calculate geometri juga. Kita ubah propertinya. Untuk yang X menjadi X coordinate of centroid. Nanti unitnya akan berubah menjadi meter. Begitu juga yang Y. Di sini kita ubah jadi Y coordinate of centroid. Unitnya juga otomatis akan berubah menjadi meter. Oke, setelah itu kita ekspor. Ekspor ke lokasi file yang telah kita buat. Kemudian tipe filenya kita ubah menjadi DBase table. Kita ubah filenya menjadi titik tengah. Save, lalu oke, kemudian silang. Nah, di titik tengah ini kita klik kanan, kemudian display XY data. Kita edit dan tambahkan WGS lagi. Kemudian di sini sudah muncul titiknya. Kita bisa ubah titiknya agar lebih jelas. Kita ubah ke circle 3. Lalu kemudian sesuaikan lagi size dan warnanya. Setelah seperti ini, kita bisa ubah ke layout view. Kita ubah orientasinya menjadi, kita ubah orientasinya melalui page and print setup. Yang tadinya portrait, kita ubah menjadi landscape. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita properties pada petanya, lalu kita ke grid, buat new grid, kita pilih measure grid, lalu labels only, setelahnya kita next, finish, dan oke. Setelah muncul seperti ini, kita buat garis tepi menggunakan rectangle. Lalu kita hapus dengan properties. Fill colornya kita no color, outline colornya warna hitam, dan tebalnya 2. Oke. Setelah itu kita buat garis tengah dengan bantuan ruler. Lalu kita edit garis tengahnya agar ketebalannya 2. Kemudian kita ambil logo IPB University dan Engineering Aquaculture dari PowerPoint yang telah berikan. Kita paste di sini. Lalu sesuaikan ukurannya. Setelah memasukkan logo, kita insert text. Kemudian kita double klik untuk mengetik. Di sini kita tulis Engineering Aquaculture. Di bawahnya Departemen Budidaya Perairan, lalu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, kemudian IPB University. Di sini kita buat rata tengah, kemudian sesuaikan posisinya.
Lalu kita ubah menjadi font Times New Roman. Ukurannya 12, kemudian di bold. Kemudian kita buat garis di bawahnya menggunakan bantuan ruler. Kita edit untuk menjadi ketebalannya 2. Oke. Selanjutnya, kita masukkan teks lagi, bisa dengan copy teks di atasnya, lalu double klik untuk edit. Di sini kita tulis peta filtri BDP 60 karikil. Oke. Kemudian kita buat lagi garis di bawahnya. Kemudian kita insert kompas dan North Arrow. Lalu kita pilih kompas yang diinginkan, kita sesuaikan tempatnya. Kemudian kita masukkan teks lagi. Di sini kita buat rata kiri, lalu tulisannya sistem proyeksi WGS 1984 UTM Zone 48S dan skala. Oke, kita sesuaikan posisinya. Lalu kita tambahkan skala dengan insert scale text. Kita pilih absolute scale. Oke. Lalu kita sesuaikan posisinya. Kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Ukuran font 12 dan di bold. Lalu yang terakhir kita tambahkan scale bar. Scale barnya yang jenis alternating scale bar 1. Lalu disesuaikan, kita klik kanan, properties, lalu kita ubah satuannya menjadi meter. Oke. Kemudian kita buat garis lagi di bawahnya. Lalu kita tambahkan legenda. Insert legend. Di sini kita hilangkan yang tulisan engineering. Kita hanya gunakan titik tengah, titik koordinat, dan batas lahan. Lalu next. Kita ubah judulnya jadi legenda. Lalu fontnya size 12. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman lagi. Di bold dan rata kiri. Lagi, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini kita ubah titik tengah events-nya. Jadi titik tengah. Oke. Kemudian kita buat garis lagi di bawahnya.
Setelah itu kita buat kolom untuk peta indeks. Lalu kita ambil peta indeksnya dengan menginsert picture dari hasil pengambilan di Google Earth tadi. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Lalu kita buat lagi garis di bawahnya. Kemudian di bawahnya kita tulis sumber. Data lapang USG 1984 time zone 48S. Kemudian kita buat garis lagi. Dan terakhir, kemudian kita tulis nama, NIM, dan tanggal pembuatan. Kemudian, jika sudah selesai, kita bisa ekspor. Format filenya PNG. Lalu kita bisa namai peta lahan 2, field trip engineering, Fakultur DDP 6. Kita pilih lokasi filenya, yang file yang telah kita buat. Kemudian bisa kita lihat filenya di folder yang telah kita buat. Seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu tutorial mengenai penggunaan Google Earth dan ArcGIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.